Tuhanlah yang menggerakkan kerinduan dalam hati kita untuk datang kepadanya. Bacaan dari Injil Markus bab 10 ayat 46 sampai 52. Yesus menyembuhkan Bartimeus. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko. Dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus, anak Timeus, duduk di pinggir jalan. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Banyak orang menegurnya supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Lalu Yesus berhenti dan berkata, "Panggillah dia." Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, "Kuatkan hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau." Lalu ia menanggalkan jubahnya, ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Tanya Yesus kepadanya, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab orang buta itu, "Rabuni, supaya aku dapat melihat." Lalu kata Yesus kepadanya, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Pada saat itu juga melihatlah ia, lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat setia Karmelitus, di mana saja Anda berada. Salam jumpa dalam Aroma Sabda. Dalam edisi kali ini, kita akan merenungkan kisah tentang Bartimeus yang disembuhkan Yesus. Kalau kita mencermati juga dalam kedua Injil sinoptik yang lain, dalam Injil Matius, kisah yang sama juga diceritakan mengenai seorang buta yang disembuhkan di Yeriko. Tetapi menjadi istimewa bahwa di dalam kitab Markus bahkan disebut dengan namanya. Dia adalah Bartimeus, atau biasa ditafsirkan sebagai anak dari Timeus. Tetapi juga ada juga yang beranggapan bahwa Bartimeus berarti anak dari seorang yang buta. Nah, mengenai bagaimana persisnya, lebih menarik bagi kita untuk melihat bahwa seorang pengemis tua yang buta ini bahkan disembuhkan Yesus dengan cara yang ajaib. Kalaupun dia adalah anak dari orang tua yang juga buta, dari ayahnya yang juga buta, maka semakin ajaiblah karya Yesus terhadap orang ini. Kita renungkan satu persatu, ada beberapa teks yang akan dipilihkan yang menjadi pokok permenungan kita dalam kesempatan ini. Nah, pertama dikisahkan bahwa orang buta tadi duduk meminta sedekah di gerbang kota Yeriko. Nah, pemandangan seperti ini nampaknya tidak terlalu asing bagi kita. Kita sering menjumpai orang-orang yang serupa seperti Bartimeus ini ada di pinggir-pinggir jalan, ada di lampu-lampu merah di mana kita berada. Seperti Bartimeus yang mengharapkan atau menyambung hidupnya dari belas kasihan Tuhan, Bartimeus pun demikian. Pada saat itu ia memilih untuk duduk di pinggir jalan sebagai seorang pengemis, bagaimana memohon belas kasihan dari orang-orang sehingga ia boleh mendapatkan sesuatu untuk hidupnya. Ini juga dapat mengatakan kepada kita sekalian bahwa jika kepada Bartimeus Tuhan mempercayakan pemeliharaan hidupnya terhadap orang-orang yang menaruh belas kasihan terhadapnya, mungkin ini juga sapaan bagi kita. Ketika kita menjumpai orang-orang yang sama, orang-orang dengan gejala fisik yang kurang lengkap, dengan kemampuan atau yang biasa disebut disabilitas, mereka
sangat menggantungkan harapan kepada belas kasihan kita. Itu yang pertama. Juga kita melihat arah berikutnya dari seorang Bartimeus ini, bahwa ia berseru kepada Tuhan Yesus dan memohon belas kasihannya. Ia mengatakan, "Yesus, anak Daud, kasihanilah aku." Jadi di sini rupanya baik kesengsaraan maupun penderitaan selalu menjadi sasaran dari karya belas kasih kita. Bahkan Tuhan pun demikian. Karena Bartimeus dengan teguh hati, dia berani menyatakan dan memohon belas kasihan Tuhan, maka Tuhan Yesus pun menaruh iba terhadap Bartimeus. Tentang Yesus, kisah mengenai siapa itu Yesus, saya amat yakin dan juga kita sekalian bahwa ia telah banyak mengetahuinya. Dan bahkan dari nubuat Nabi Yesaya, di sana dikatakan bahwa anak Daud yang akan datang sebagai Mesias itu, dia akan menyelamatkan. Dia datang bahkan mencelikan mata orang-orang buta. Paling tidak nubuat ini amat berkesan bagi Bartimeus. Dia percaya bahwa Yesus yang datang sebagai anak Daud, yang datang sebagai Mesias itu, dapat melakukan sesuatu juga terhadap hidupnya. Pada bagian selanjutnya, ketika Tuhan Yesus mendengar teriakan memohon belas kasihan dari Bartimeus, ia lalu meminta orang buta itu untuk datang mendekat kepadanya. Tuhan Yesus berhenti sejenak dan memerintahkan untuk memanggil Bartimeus. Ini memberi kita satu gambaran yang juga menarik, bahwa kadang-kadang Tuhanlah yang menggerakkan kerinduan dalam hati kita untuk datang kepadanya. Jika kepada Bartimeus, ia memiliki keinginan untuk berjumpa dengan Tuhan, tetapi kita tidak boleh lupakan bahwa jika Tuhan tidak berhenti dan memberi harapan yang lebih kepada Bartimeus, maka proses kesembuhan Bartimeus tidak akan terjadi. Ini juga bicara tentang hidup kita. Bahwa seringkali kerinduan kita untuk datang mencari Tuhan, kerinduan kita untuk menemukan Tuhan, seringkali itu adalah kerinduan yang Tuhan bangkitkan dalam diri kita. Rahmat selalu lebih dulu datangnya. Atau seperti yang dikatakan Santo Yohanes dari Salib, semata-mata adalah rahmat. Rahmat Tuhan selalu datang lebih dahulu. Inisiatif pertama selalu datang dari Tuhan. Selanjutnya, meskipun kita nampak kelihatan berusaha, tetapi usaha itu pun tidak akan menghasilkan buah jika usaha itu tidak dirahmati oleh Tuhan. Itu yang kedua. Kita lihat alur perjalanan iman Bartimeus selanjutnya, bahwa ia melakukan yang terbaik untuk dapat menemui Tuhan. Yang dia lakukan apa? Dia menanggalkan jubahnya. Ia berdiri lalu bergegas untuk menemui Yesus. Mengapa ia melakukan hal ini? Mengapa ia harus menanggalkan jubah? Pertama-tama adalah karena ia adalah yang buta. Ia buta. Maka ketika ia berdiri, jubah yang sama itu bisa saja menghambat gerakannya. Bisa saja itu membuat dia terantuk. Dan membuat gerakannya untuk menemui Yesus boleh jadi menjadi halangan untuk dia. Ini juga mengandung pesan bagi kita bahwa seringkali ketika Tuhan ingin kita menjumpainya, kita pun mesti menanggalkan perasaan-perasaan kita. Perasaan kita memiliki sesuatu secara cukup. Perasaan kita ketika kita memiliki sesuatu yang mungkin lebih dari orang lain, atau juga bahkan kita mesti menanggalkan kesombongan, keangkuhan kita. Dan bahkan kita pun mesti mengosongkan diri kita untuk boleh diisi sesuatu oleh Tuhan. Ini yang juga dikatakan oleh Santa Teresa dari Yesus, bahwa jangan biarkan segala sesuatu merisaukan hatimu. Karena apa? Karena memiliki Tuhan saja sama dengan memiliki segalanya. Solo Dios basta. Nah, dan kalau kita melihat tadi ada usaha dari Bartimeus dan juga ada kerinduan yang Tuhan bangkitkan dalam dirinya, maka pada akhirnya Bartimeus pun menerima karunia yang dia minta kepada Tuhan. Karunia apakah itu? Yaitu supaya dia melihat. Tuhan Yesus katakan, "Apa yang engkau inginkan agar aku perbuat bagimu?" Ini satu ungkapan yang dapat menjadi pesan penting bagi kita,
bahwa seringkali meskipun Tuhan sudah tahu apa yang akan Ia lakukan dengan hidup kita, tetapi Dia seolah-olah meminta persetujuan kita. Apa yang mau dikatakan dalam hal ini? Bahwa Tuhan sangat menaruh kepercayaan dan juga Tuhan sangat menghargai apa yang menjadi kerinduan hati kita. Tetapi pada akhirnya yang terjadi adalah apa yang dikehendaki Tuhan. Poin penting yang dapat kita pelajari dari Bartimeus. Pertama-tama, dia mendapat belas kasihan Tuhan bukan karena dia layak dikasihani, tetapi karena apa? Karena imannya akan Yesus. Maka pada akhirnya Tuhan Yesus memberi peneguhan, imanmu telah menyelamatkan engkau. Jadi Tuhan tidak mengatakan engkau menjadi sembuh karena aku merasa iba terhadap penderitaanmu. Tidak, meskipun juga kadang-kadang dalam kisah Injil yang lain kita mendengar bahwa Tuhan Yesus melakukan suatu mujizat karena tergerak oleh belas kasihannya. Tetapi pada hari ini kita belajar bahwa pertama-tama yang menggerakkan Yesus untuk menyembuhkan Bartimeus yang juga akan berbuat sesuatu terhadap hidup kita adalah karena iman kita kepadanya. Maka marilah dalam kesempatan ini kita mohon bantuan rahmat Tuhan agar kita pun dimampukan juga untuk menumbuh kembangkan iman kita sehingga kerinduan-kerinduan kita pun menjadi layak dan berkenan di hadapan Tuhan. Mari kita hening sejenak. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang baik, kami bersyukur bahwa Engkau berkenan mengirimkan kepada kami Yesus Kristus Putramu untuk menjadi guru dan sahabat kami. Kami bersyukur bahwa hari ini melalui kisah penyembuhan Bartimeus si buta itu, Engkau menunjukkan pula kepada kami bahwa barang siapa memiliki iman yang cukup akan memperoleh karunia-karunia yang Tuhan kehendaki atas hidupnya. Bantulah kami selalu ya Bapa, agar dari hari ke hari semakin setia untuk mengimani dan mengikuti teladan Putramu, agar iman kami pun semakin tumbuh dan berkembang. Dan pada akhirnya iman kamilah yang menyelamatkan. Semua doa dan harapan ini kami serahkan lewat perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.